Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya Dail Agri Official. Kali ini saya akan membahas tentang campuran media tanam. Salah satu campuran media tanam yang ada di lingkungan sekitar kita, yang banyak sekali untuk kita olah dan kita gunakan. Nah, sahabat tani, sekam pastinya sudah tidak asing lagi, karena sekam merupakan limbah atau hasil proses penggilingan padi. Di setiap kampung kita masing-masing pasti ada penggilingan padi. Nah, limbahnya itu bisa kita manfaatkan, yaitu sekam. Dan untuk pemanfaatan, cara penyempurnaannya kita bakar dan itu menjadi sekam bakar. Menurut referensinya, arang sekam mengandung nitrogen 0,32%, fosfor 0,15%, kalium dan 0,31%. Serta ini yang paling penting, yaitu kandungan silika 52% dan zat karbon aktif 31%. Nah, di sini saya akan paparkan manfaat arang sekam bakar dan kandungan silika untuk tanaman kita. Yang pertama dapat memperkuat tanaman kita dan meningkatkan aktivitas enzim yang terlibat pada proses fotosintesis. Ketika tanah kita dicampur dengan sekam bakar, maka tanaman kita akan ikut kuat, akan diperkuat oleh zat-zat yang ada dalam sekam bakar. Lalu dapat memperbaiki sifat fisik tanah atau media tanam, sehingga tanaman kita menjadi lebih tahan terhadap risiko serangan penyakit. Karena kalau fisik tanahnya tidak sehat, itu mengundang banyak penyakit. Makanya ketika banyak kimia yang digunakan yang mengundang penyakit, itu akan merusak fisik tanah, sehingga penyakit lebih rentan masuk terhadap tanaman kita. Nah, manfaat yang kedua dari arang sekam dan kandungan silika dan unsur lainnya yang ada dalam arang sekam bakar, yaitu meningkatkan sirkulasi udara pada tanaman pertanian kita. Karena karakteristik arang sekam memiliki berat yang ringan, yaitu 0,2 kg per liternya, dan ketika dicampur dengan tanah maka tanah akan menjadi lebih gembur. Coba saja kita bedakan menanam di tanah yang gembur dan di tanah yang liat, jadi tanah yang padat, maka akan jauh kelihatan sangat berbeda ketika tanaman kita di tempat yang gembur, tanah yang gembur dan tanah yang liat, itu akan sangat jauh berbeda. Malah akan mengakibatkan tanaman kita mati ketika ditanam di tanah yang padat. Nah, manfaat yang ketiga yaitu mempertahankan unsur hara. Karena ketika dicampur dengan arang sekam bakar ini tidak mudah terbawa oleh air. Unsur hara atau pupuk yang kita masukkan ke tanaman itu tidak akan mudah terbawa oleh air. Arang sekam ketika di zoom di mikroskop 1000 kali lebih dekat, dan ternyata dalam arang sekam bakar itu ada pori-pori yang dapat mengikat dan mempertahankan unsur hara. Pori-pori itu akan mengikat dan mempertahankan unsur hara dari apa? Dari resiko terbawa atau tercuci oleh air, sehingga penggunaan pupuk jauh lebih efektif lagi ketika media tanamnya dicampur dengan arang sekam. Bahkan pupuk yang sifatnya fast release atau cepat tanggap cepat diproses oleh tanaman dan cepat hilang, dengan sekam bakar ini bisa berubah menjadi slow release. Jadi garis besarnya seperti ini nih, dapat menyediakan unsur hara dalam jangka yang panjang gitu. Karena unsur hara itu akan nyangkut di pori-pori sekam bakar itu. Dan pori-pori arang sekam ini dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme yang baik. Jadi alangkah baiknya media tanaman kita dicampur dengan arang sekam bakar.
Gimana kalau udah menjadi abu? Abunya juga sama, itu sangat bermanfaat, cuma manfaatnya beda antara abu arang sekam bakar dan sekam bakarnya. Jadi sekam bakar itu kan mentahnya ya, mentahnya, jadi ketika dibakar tidak sampai menjadi debu gitu, jadi pertengahan gitu. Nah, manfaat yang keempat dari arang sekam ini membuat akar tanaman berkembang maksimal karena dapat mencegah padatan tanah dan menjadi lebih gembur, dan akar menjadi lebih leluasa buat menembus bagian-bagian tanah. Nah, hampir sama seperti bagian yang kedua tadi, itu meningkatkan sirkulasi. Ini juga membuat akar tanaman berkembang maksimal. Jadi dalam tanaman itu kan akar itu merambat kemana-mana. Jadi untuk meleluasakan akar berkembang itu harus dengan media yang gembur gitu. Untuk yang kelima, manfaat dari arang sekam bakar ini dapat membantu menaikkan pH tanah. pH tanah. Nah, di setiap daerah itu pH tanahnya itu kan beda-beda ya. Bisa diukur dengan alat pH tanah yang sudah disediakan di toko, banyak yang menjual. pH tanah ini sangat berpengaruh terhadap tanaman. Apa tuh pH tanahnya? pH tanah itu merupakan singkatan dari power of hydrogen. Hidrogen itu bisa dibahas dalam pembahasan penelitian kimia. Hidrogen itu kan merupakan atom nomor 1 ya. Kalau dalam berat itu atom yang paling ringan, beratnya itu paling ringan di dunia, itu ada dalam unsur tanah. Nah, itu sangat berguna. pH tanah itu sangat mempengaruhi tanaman kita. Maka dengan sekam bakar ini akan sangat bagus, entah itu sekam bakar campur dengan tanah atau campur dengan pupuk dan tanah, pokoknya itu bagus. Makanya mari kita manfaatkan limbah-limbah di lingkungan kita untuk memaksimalkan tanaman-tanaman kita, karena sekarang ini pupuk ini semakin susah. Pupuk-pupuk yang disubsidi pun susah. Jadi adanya kalau di kampung saya cuma 2, yaitu Posca biasa dan Orea. Satu lagi pupuk yang mahal. Jadi untuk menyeimbangkan kebutuhan pupuk kita, karena dengan dicampur dengan arang sekam bakar ini, pupuk itu akan menjadi lebih hemat gitu, karena menjadi slow release lah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.